Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Apa saja amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini? Kita akan simak penjelasan dari Syekh Sa'ad Al-Khawthlan hafizahullahu ta'ala. Dan sebelum itu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Syekh Sa'ad Al-Khawthlan hafizahullahu ta'ala mengatakan, ماذا يعمل الإنسان في هذه العشر؟ كل ما هو عمل صالح. apa yang bisa dilakukan oleh seorang manusia di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Maka jawabannya adalah seluruh amal soleh. يشمل ذلك الصلاة. Masuk di dalamnya salat. يحافظ أولا على الفرائض ويستكثر من النوافل. Seorang yang pertama kali bisa menjaga salat 5 waktu yang wajib, kemudian memperbanyak salat sunnahnya. كذلك أيضا الصدقات والبذل والإنفاق في سبل الخير. Demikian juga seseorang bisa melakukan dan memperbanyak sedekah dan berinfak di jalan-jalan kebaikan. Ya, kita bisa memberikan contoh, bisa dalam pembangunan masjid, menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan amal soleh yang berkaitan dengan harta kita. كذلك أيضا صيام التسعة الأيام الأولى لمن تيسر له أو ما يتيسر منها ويتأكد منها يوم عرفة. Kemudian dianjurkan juga untuk memperbanyak puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Atau kalau tidak bisa 9 hari, memilih hari yang mungkin untuk melakukannya dan sesuai dengan jadwalnya. Begitu juga ditekankan untuk melakukan puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. كذلك أيضا الذكر بجميع أنواعه. Demikian juga dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan berbagai jenis dan bentuknya. Dan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Di antaranya juga dengan bertasbih, mengucapkan subhanallah, tahmid, mengucapkan alhamdulillah, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Demikian juga mengatakan la haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan upaya tanpa pertolongan dari Allah. Demikian juga bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa menambahkan, bisa salawat yang pendek, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa juga salawat Ibrahimiyah sebagaimana saat kita salat. Ya. وكل ما هو عمل صالح ويتأكد من الأذكار التكبير. Dan seluruh jenis amal soleh dianjurkan untuk diperbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian di antara yang ditekankan juga dari bentuk zikir adalah takbir. Melakukan takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Bisa juga dengan mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau takbirnya 3 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. والتكبير نوعان مطلق ومقيد. Dan takbir itu ada 2 jenis, yaitu takbir mutlak dan takbir muqayyad. مطلق يبدأ ببداية 10 ذي الحجة dan takbir mutlak itu berawal atau dimulai waktunya sejak tanggal 1 Dzulhijjah, ya. تنتهي بغروب الشمس آخر أيام التشريق. Dan akan berakhir dengan tenggelamnya matahari di tanggal 13. Ya. Awalnya adalah tanggal 1, berakhirnya tanggal 13. Ini takbir mutlak. Kita di jalan, kita di mobil, kita berkendaraan, kita di pasar, kita di mall, kita di supermarket, kita sedang belanja, kita sedang mengajar, kita sedang belajar. Semuanya bisa memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. وأما المقيد الذي يكون أدبار الصلوات يبدأ لغير الحاج من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. Adapun takbir muqayyad, maka itu biasanya dilakukan setelah sholat 5 waktu, dan itu dimulai bagi orang yang tidak melaksanakan haji, dimulai sejak
sholat fajar hari Arafah, ya, sholat subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, sejak sholat subuh dianjurkan untuk bertakbir ila asri akhiri ayami tasyrik, ya, sampai hari tasyrik terakhir, ya, tanggal 13 di sholat asarnya, ya, di sholat asarnya selesai. للحاج من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. Adapun orang yang sedang berhaji, takbir dianjurkan sejak zuhur tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik terakhir tanggal 13 di sholat asarnya. Jadi ada sedikit perbedaan hari. Ya, kalau selain orang yang berhaji dimulai sejak tanggal 9, kalau orang yang berhaji sejak zuhur tanggal 10. التكبير المطلق يبدأ بدخول 10 ذي الحجة، لا يكون أدبار الصلوات الخمس، لكن يكون في جميع الوقت. Takbir mutlak itu dimulai sejak masuk bulan Dzulhijjah tanggal 1 dan tidak harus setelah sholat 5 waktu, tapi bisa di seluruh waktu. Namanya takbir mutlak. يمكن تطبيق هذه السنة مثلا بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة الإنسان المسجد وتبدأ بالسنة الراتبة أو بتحية المسجد يكبر ويحيي هذه السنة كذلك. Adapun contoh pelaksanaan bagaimana takbir mutlak itu bisa kita lakukan misalkan saat antara adzan dan iqamah. Takbir mutlak tidak terikat dengan waktu, bukan dilakukan setelah sholat 5 waktu. Contohnya saat kita berada di masjid antara adzan dan iqamah. Seseorang ketika di masjid setelah melakukan sholat rawatib, qobliyah, atau setelah melakukan tahiyatul masjid, maka bisa bertakbir dan menghidupkan sunnah takbir mutlak ini. في تجمعات الناس وحتى في البيوت أيضا، والنساء كذلك مطلوب منهم التكبير، فهي سنة تكبير. Demikian juga saat seseorang di banyak orang sedang berkumpul dengan orang banyak, ya, sedang berkerumun dan lain sebagainya. Maksudnya bisa di sekolah, bisa di pasar, ini masuk tajamuat. Begitu juga yang di rumah seperti para wanita, mereka juga dianjurkan untuk memperbanyak takbir, dan ini adalah sunnah yang perlu dilakukan. Sunnah at-takbir al-mutlaq tabda bidukhul 10 ذي الحجة. Dan sekali lagi kita ulangi, takbir mutlak ini diawali sejak masuk bulan Dzulhijjah. تتأكد السنة إذا غفل عنها كثير من الناس كما في وقتنا الحاضر، فيتأكد إحياؤها. Dan sangat dianjurkan sekali apabila seseorang atau masyarakat tidak melakukan sunnah ini, maka ini akan menjadi pahala yang lebih besar karena ibadah saat ghaflatun nas memiliki pahala yang lebih besar. أقول رحم الله من أحيا هذه السنة بقوله وفعله. Maka aku katakan semoga Allah merahmati orang-orang yang menghidupkan sunnah ini dengan lisannya dan dengan anggota badannya, yaitu sunnah takbir mutlak. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah ini, karena amalan di bulan ini atau di awal 10 bulan Dzulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada jihad fisabilillah. Ya, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun, maka itu tidak bisa ditandingi dengan amalan di bulan Dzulhijjah. Adapun yang lainnya hanya sekedar berangkat kemudian bisa balik lagi, maka bisa dikalahkan dengan amal soleh yang ada di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.